Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 dari Citrus Company ingin mempresentasikan progres dari keberlanjutan proyek kami, yang dimana dimulai dari langsung saja kita mulai dari progres pengunjung. Nah, untuk progres pengunjung, eh, saya berfokus saya berfokus pada pengembangan website di bagian login yang akan terhubung ke database. Nah, di mana tampilan dari websitenya akan seperti ini, yang dimana bisa masukin atau mengetik email, misalnya, langsung buat daftar dulu kalau misalnya belum ada akunnya, misalnya contohnya Perjuna, terus masukin emailnya perjuna.gmail.com, satu misalnya sandinya Perjuna 123. Nah, di daftar akan muncul tampilan seperti ini. Nah, masukin lagi tadi nama emailnya perjuna@gmail.com. Lalu di sini eh, yang tadi juga. Nah, kalau kalau salah dia muncul seperti ini. Gmail.com. Nah, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Lalu dia akan terhubung ke tampilan utama dari website pengunjung, di mana akan muncul seperti inilah. Mungkin sekian progres dari pengunjung. Lanjut ke progres selanjutnya. Gerakan kepada Selfie. Oke, selanjutnya progres. Jun, share screen Jun, gua gantian. Sebentar ya. Oke, untuk petaninya sendiri saya fokus menambahkan di bagian berandanya. Sekarang di berandanya sudah ada widget. Kalau misal ingat kemarin tuh cuma gambar doang. Sekarang udah ditambahin dia jadi hari, tanggal, tahun, dan jamnya. Nggak cuma itu aja, saya juga nambahin kalau misal itu kita mau menghapus catatan, dia bakal ada konfirmasinya, dia baru bakal kehapus. Dan saya juga menambah tampilan awal kalau misalnya kita sudah membuat toko, dia bakal nampilin toko begini. Yang di toko ini dia bisa ngasih nama produk, bisa nambah deskripsi, ngasih harga, sama ngasih gambar. Kalau misalnya udah dikasih, dia bakal submit for admin proposal approval atau persetujuan admin, tapi backendnya belum dibuat. Ini masih kasarannya aja, dia bakal begini bentukan tokonya nanti. Dan mungkin itu sih yang dibuat, yang lainnya masih sama.
Sekian untuk aktor selanjutnya. Oke, hidden share screen ya. Oke. Untuk admin sendiri itu yang jelas database-nya dulu yang kita bikin di sini. Nah, database itu namanya Citrus Company. Di sini ada akun sama isinya itu adalah produk. Nah, di sini contoh di akun deh. Di akun tuh di sini saya ngikutin dari apa yang ada di web, yaitu ada nama, email, dan peran. Sedangkan kalau untuk si produk, di produk sini itu database-nya berisi yaitu nama, harga, stok, sama status. Nah, dikarenakan di bagian admin itu punya yang namanya fitur verifikasi, tadi kan dijelasin bahwa di petani itu bisa nge-verif suatu produk yang petani kirim. Nah, inilah gunanya verif tadi itu agar masuk ke dalam si adminnya ini. Nah, saya buka dulu. Nah, di sini saya share lagi. Nah, di sini. Nah, ini kan ada dashboard kalau akun. Nah, ini akun ini itu bisa kita ubah sama hapus. Ubah ini sebenarnya lebih ke tentang ininya ya, perannya aja. Karena kalau untuk email dan nama itu justru nanti kalau kita ubah database juga bakal ikut kubah dan si usernya juga nggak tahu gitu, nggak bisa login. Sama yang ke ini selanjutnya ada Verif ya, Verif produk di sini. Nah, Verif produk ini gunanya apa? Karena gunanya untuk agar verifikasi ulang produk-produk yang akan dijual oleh si petani ini. Jadi ketika diverifikasi nih ya, misalnya Verif nih, untuk ini dia akan masuk ke produk marketplace. Nah, nambah di sebelah sini. Tapi karena back end-nya ini hanya kasaran dulu ya, karena yang penting kita punya si database-nya dulu. Lalu di sini kalau keuangan, ini cuma menampilkan sebuah proses transaksi yang ada di akun sebuah pengunjung jika dia sudah login ya, itu status pembayarannya apa di sini, berhasil atau enggak. Tapi yang jelas di sini yang pertama itu adalah si produk dan akun yang dibuat. Sehingga dalam 3 fitur yang ada di dalam dashboard, bukan dashboard ya, di admin ini itu sudah terimplementasi. Cuma hanya perlu dijalankan lewat PHP agar database sama webnya terhubung. Sama mungkin satu lagi, saya bakal minta si pengunjung ini bisa ngejembantanin ya, yaitu si proses transaksi ini. Jadi saya bakal buat table, yaitu table data keuangan. Di sini ada user, terus ada tanggal transaksi, terus nama transaksinya sama jumlahnya ya. Lalu yang terakhir ada statusnya, berhasil atau selesai. Nanti kan di button misalnya di penghujung itu berhasil atau setelah membayar, dia bakal ngirim hasilnya ya, atau historinya ke dalam sebuah admin. Mungkin itu aja dari perkembangan yang ada di admin. Untuk sisanya saya serahkan kepada selanjutnya ya di SKPL pada Chelsea. Terima kasih. Nah, untuk progres di SKPL-nya itu, yang pertama di bagian use case-nya itu kemarin itu terbalik di bagian sini, di bagian extend itu udah diperbaiki. Terus untuk bagian ini udah sama-samain entry condition sama awal skenario, terus exit condition sama skenario yang terakhir itu udah dibenerin. Tapi untuk di beberapa diagram activity-nya itu masih ada yang belum. Itu kayak ini udah, oh ya ini juga udah diperbarui Figma-nya sesuai dengan web, tapi baru di bagian pengunjung, yang lain belum.
ini udah disamain entry condition skenario-nya sama exit condition dengan skenario-nya. Nah, ini diagram activity-nya masih belum. Oke, terus ini juga udah diperbarui. Ini juga udah. Terus, oke, ini semua entry condition, skenario sama exit condition-nya udah diperbarui. Nah, ini yang kuning itu belum diperbarui diagram activity-nya. Tapi kalau belum warna kuning berarti itu udah diperbarui diagram activity-nya, udah dibenerin. Nah, ini juga udah dibenerin. Ini Figma-nya sama webnya yang untuk kalau dihapus dia itu konfirmasi dulu itu belum ditambahin ke sini. Nah, ini juga udah diperbarui, udah disamain. Terus di sini juga udah dikasih penjelasan lagi ke sistemnya dahulu. Terus aja di petani, di admin juga udah dibenerin. Dan di bagian admin itu di sini yang kemarin dikoreksi itu F12. Nah, di sini juga udah disamain entry condition sama skenario-nya, exit condition juga udah diperbarui. Nah, mungkin itu aja untuk pembaruan SKPL. Yang ini selebihnya udah nggak ada dikoreksi kemarin. Udah. Segitu aja mungkin untuk SKPL-nya. Jadi pada teman sudah menjelaskan tiap update-annya. Mungkin cukup sekian dari presentasi progres kami. Jika ada kurang lebih, jika ada kesalahan, kami minta maaf. Dan sekian dan terima kasih.